Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi nak di Keputrian 24 SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini kita akan menjelang Ramadan ya. Tanggal 13 kita akan sudah mulai berpuasa Ramadan. Tanggal 12-nya malam tarawih akan kita laksanakan insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan, Allah memberikan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Mari kita awali nak dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhib Ramadan, kita mulai ya. Ramadan will be here soon. Nah, senang ya. Dengan kita bahagia datangnya bulan Ramadan, mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk kita mengisi Ramadan lebih semangat lagi dan insya Allah lebih bermakna. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang langsung sempurna, tetapi dia menjalani proses demi proses. Itu menunjukkan bahwa manusia memang begitu lemah dan hanya Allah lah zat yang paling sempurna dan paling hebat. Dalam menjalani proses ini, Allah menghargai kita semua dengan ketika ridho menghadapi perjalanan ini, maka Allah akan memberikan kemudahannya. Allah pun sudah menyiapkan ganjarannya. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa lebih sempurna, lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ada sebuah hadis yang berbicara tentang siapa orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan sungguh beruntung. Ya, ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu bikudumi Ramadan yakul qad ja'akum Ramadan syahru mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu nuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatu khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Seraya beliau bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat membahagiakan ya. Kenapa? Di sana ditetapkannya puasa di bulan Ramadan. Di mana puasa ini adalah makanan hati kita. Dan ketika datangnya puasa ini, hati kita sedang diberi makan, insya Allah akan lebih meneguhkan kita untuk menghadapi perjalanan yang Allah berikan di dunia ini sebagai ujian. Mudah-mudahan kita bisa melalui ini dengan baik. Dan setan-setan dibelenggu karena begitu mudahnya di bulan Ramadan ini kita untuk beribadah. Yang di bulan biasa agak terasa sulit, di bulan ini kita mau berpuasa saja begitu nikmat. Karena kita bareng-bareng sekeluarga niat untuk berpuasa, niat untuk berbuka puasa, untuk berpuasa sahurnya juga ya. Mau baca Quran juga biasanya lebih nikmat, hanya saja kita tinggal melawan nafsu-nafsu kita. Ayo, mau semangat nggak? Nah, di TV pun biasanya tontonan yang diberikan lebih banyak hal yang bersifat religi ya. Kajian-kajian banyak di bulan ini. Tinggal kitanya, ayo lebih semangat lagi. Maka beruntunglah, makanya dianggapnya setan-setan terbelenggu karena begitu banyaknya kemudahan-kemudahan di bulan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih beribadah dibanding bulan-bulan biasanya. Ya, tapi ketika kita belum memiliki kesadaran yang cukup, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi karena Ramadan akan seperti biasa saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung ya, nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Soleha, selanjutnya pengertian tarhib Ramadan. Apa sih pengertian tarhib Ramadan secara terminologis? Kata tarhib Ramadan berarti menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, kelapangan, keterbukaan, dan kelebaran yang dimiliki, baik material maupun spiritual, jiwa dan raga, serta segala apa yang ada di diri kita. Ramadan bulan berkah,
bulan ibadah, bulan maghfirah, bulan pelipat ganda. Nah, di sini ya, bulan dilipatkan ganda pahala, bulan tarbiyah dan bulan untuk berbenah diri. Benarkah? Ramadan menjadi tidak bermakna bila kita terlalu banyak makan pada malam hari, bersenda gurau, banyak bermain game, petasan, ataupun terlalu banyak tidur di siang hari. Hal ini bisa menyebabkan fenomena gagal Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ya yang mendapatkan gagal Ramadan. Gagal Ramadan terjadi karena kita tidak memiliki visi dan misi yang benar. Seperti yang telah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bahas visi dan misi ini dalam kajian yang singkat dan mudah dicerna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Visi Ramadan adalah bersedikit makan, minum, dan perbanyak ibadah. Hanya dengan sedikit makan atau minum dan banyak ibadah, seluruh keutamaan Ramadan akan tercapai. Dan kita berhak atas maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Setuju ya? Misi Ramadan ada 10 poin. Pengen tahu nggak? Ini dia penjelasannya. Yuk. Misi pertama, ta'akhirus sahur, mengakhirkan sahur. Bukan makan malam atau sarapan. Sahur adalah terjaga di sepertiga akhir malam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bangunlah pada waktu sahur karena waktu sahur itu penuh berkah. Pastikan setiap hari pada Ramadan kita terjaga di waktu sahur untuk meraih berkah dan tidak hanya sekedar makan dan minum. Jadi waktu sahur itu bukan hanya makan minum aja, tetapi ternyata memang banyak keberkahannya di sana. Selain memperkuat kita untuk menghadapi puasa di siang hari, tapi di waktu sahur ini doa-doa termakbulkan, ibadah pada saat itu dimuliakan ya, karena di sepertiga malam, di akhir malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan mudah untuk bangun sahur ya, ya. Semangat untuk bangun sahur ya, tidak meremehkan sahur karena ternyata sahur ini begitu penting dan begitu bermakna. Soleha, misi yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, misi yang kedua untuk berpuasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuka dengan kurma 3 butir, dilanjutkan minum air, kemudian sholat maghrib. Setelah maghrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanti sholat isya. Rasul berbuka tidak seperti kita berbuka. Kurma, kolak, bakwan, dan teh manis. Mungkin ada lagi yang lain ya. Cara berbuka Rasulullah menyunahkan kita untuk memelihara suasana lapar siang hari karena puasa pada malam hari. Ini kita suasana lapar-lapar di siang hari masih terasa di malam hari. Jangan terlalu berlebihan. Islam agama yang tidak merusak, apalagi membinasakan human being. Islam agama mudah dan memudahkan. Sunnah berlapar-lapar pada malam hari dibarengi kehalalan makan minum seperlunya agar kita tetap sehat dan kuat ibadah. Ingat, kembali visi Ramadan. Bersedikit makan dan perbanyak ibadah. Setuju ya? Jadi di bulan Ramadan ini, walaupun malam, kita dibolehkan untuk makan dan minum, tapi tidak berlebihan. Masih ada sedikit, tidak terlalu berlebihan, jangan sampai kita kekenyangan. Kalau yang kemarin masih suka kekenyangan, mudah-mudahan di bulan ini kita bisa lebih baik lagi, lebih sempurna lagi ibadah puasanya. Ya. Semoga Allah memudahkan. Soalnya, misi yang ketiga yaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah rangkaian sholat sunnah 2 rakaat demi 2 rakaat, 2 rakaat demi 2 rakaat antara isya sampai subuh. Dengan sekali witir. Qiyamul Lail yang benar bukan dilihat dari jumlah rakaat 8 atau 20, tapi seberapa lama qiyam, seberapa lama berdirinya, seberapa lama rukunya dan sujud ditambah khusyuannya. Seluruh hadis tentang Qiyamul Lail hanya menjelaskan bahwa Qiyamul Lail yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu berlama-lama saat qiyam, ruku, sujud, serta betapa khusyuknya beliau saat melaksanakannya. Jumlah rakaat bukanlah masalah penting. Yang penting adalah sifat Qiyamul Lail Rasulullah bisa kita laksanakan dengan lama dan khusyuk. Pilihan Qiyamul Lail ini juga sangat banyak. Silakan maksimalkan Qiyamul Lail ini di rentang 9 jam antara waktu sholat isya ke subuh di setiap malamnya.
Qiyamul Lail bisa dilaksanakan di awal, di tengah, atau akhir malam. Boleh berjamaah. Jangan lupa untuk melaksanakan witir sebelum tidur ya nak ya, atau menjelang subuh. Pastikan setiap malam Ramadan kita Qiyamul Lail, karena Qiyamul Lail dapat dikatakan sebagai kembaran puasa. Puasa di siang harinya dan Qiyamul Lail di malam hari. Nah, mudah-mudahan Qiyamul Lail ini kita tidak tertinggal. Allah mudahkan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa bangun Qiyamul Lail, untuk bisa melaksanakan Qiyamul Lail. Semangat untuk sholat tarawihnya, juga untuk menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Kenapa kau doa terus? Karena memang kita dalam segala hal harus banyak berdoa ya nak ya. Karena kemudahan kita beribadah itu semata-mata dari rezeki dari Allah. Maka kita banyak berdoa. Misi keempat yaitu tilawatil Quran. Ramadan bulannya Quran. Rasulullah SAW bersama Jibril selalu menghatamkan Quran berkali-kali setiap Ramadan. Yang penting baca. Lantas bagaimana kalau belum lancar membaca Quran? Jawabannya adalah segera belajar. Sekarang juga. Bagi yang sudah lancar, maka perbanyaklah bacanya minimal 1 juz per hari. Jangan pernah kita tergoda dengan, yang penting paham, bukan baca Quran. Perlu kita ketahui bahwa membaca Quran adalah tuntutan dan paham adalah tuntunan yang lain. Jadikanlah hari-hari dan malam-malam Ramadan sebagai hari dan malam yang disenandungkan Quran dengan ikhlas, plus benar dan baik bacaannya. Sekali lagi, membaca Quran adalah ibadah dan memahaminya pun juga adalah ibadah. Mengamalkan keduanya adalah ibadah yang lebih baik lagi tentunya ya. Jadi, kalau belum paham gimana? Ya belajar saat ini. Yuk kita mulai belajar Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita mulai. Kalau bagi yang belum, bagi yang sudah, yuk semangat. Mudah-mudahan bisa sehari 1 juz. Bahkan bisa lebih. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran ya, ya. Amin, amin, amin. Misi yang kelima, zikir dan doa. Waktu doa terbaik pada saat Ramadan adalah saat jelang berbuka. Tapi bagi sebagian orang, saat tersebut justru sibuk dengan hidangan berbuka. Berdoalah untuk diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia di setiap jelang buka sepanjang bulan Ramadan. Kerja keras, cerdas, dan ikhlas yang diawali dengan perencanaan matang serta diikuti evaluasi akurat menjadi sempurna dengan doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras perlu, semangat, kerja cerdas perlu, tetapi juga harus disempurnakan dengan apa? Doa. Kadang-kadang manusia punya kelemahan. Ada saja hal-hal yang membuat kita terhalangi untuk berhasil. Tetapi dengan doa, insya Allah dengan sempurnakan, kita mengakui bahwa ya Allah, inilah daya upayaku yang sudah aku lakukan di bulan Ramadan ini. Aku sudah bersemangat, aku sudah berusaha mencari ilmunya, sudah berusaha ikut tarhib Ramadan untuk bisa membangun kesadaran kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini, menyongsong bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi apalah daya, kadang-kadang kita pun memiliki ketidakmampuan. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan ini dengan banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah sempurnakan. Di misi kita, di bayangan kita, kita sudah berhusnuzon kita akan berhasil. Akan maksimal di Ramadan ini. Disempurnakan dengan doa. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan sehingga semuanya bersinergi dan benar-benar tercapai apa yang kita inginkan Ramadan ini, termasuk golongan Ramadan yang berhasil. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Soleha, selanjutnya misi yang keenam adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Misi keenam ini merupakan simbol berbagi dengan sesama. Sejatinya Ramadan adalah bulan peduli dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ingat, bukan hanya membutuhkan dari segi materi atau finansial, tetapi juga informasi. Maka sodako yang merupakan wujud kepedulian dan kedermawan lain menjadi mudah dibuktikan orang-orang yang bervisi misi Ramadan yang benar sesuai sunnah Rasul. Ya, jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi, adanya zakat, infak, sedekah. Subhanallah, maha sempurnanya Islam yang Allah berikan. Ketika kita di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk zakat. Zakat yang wajib selama di bulan Ramadan ini, sampai akhir Ramadan kita masih punya makanan di rumah, maka kita diwajibkan untuk berzakat. Ya. Dan kita pun akan diganjarkan infaknya, sodakonya, dan wakafnya. Dan di sini pun di bulan Ramadan ini,
kemudahan untuk berbagi, karena kita sudah berusaha makan dengan menyedikitkan makan, maka insya Allah masih ada bekal lagi untuk bisa berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita pun untuk berzakat, infak, dan sedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Misi yang ketujuh, perbanyak amal soleh dan ibadah sunnah lainnya. Yang dimaksud dengan lainnya adalah ibadah selain pada misi 1-6 itu tadi ya nak ya. Yaitu diantaranya apa? Tolabul ilmi, dengan membaca buku-buku, menyimak acara TV, radio, internet, dan media sosial yang berkonten islami, serta hadir di majelis ilmu, pengajian-pengajian, memastikan kehadiran diri pada saat sholat berjamaah, berbakti kepada orang tua, menjadi panitia Ramadan, dan melakukan amal soleh lainnya secara optimal dan tentunya ikhlas. Nah, ini misi yang ketujuh, kita perbanyak amal soleh. Setelah tadi yang 1-6-nya kita sudah laksanakan, maka ada lagi yaitu kita mencari ilmu, buka-buka konten-konten YouTube yang bermanfaat, konten baca Quran. Ketika Al-Quran bacaan kita belum sempurna, kita belajar lagi ya dari guru-guru yang insya Allah berkompeten ya. Ini pun sebagai amal soleh yang insya Allah akan membuahkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak hal-hal lain lagi ya, nak ya, yang juga di sana ada memudahkan urusan orang untuk berbuka puasa ya. Kita ikut menjadi panitianya, ini pun insya Allah amal soleh yang insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita berdoa lagi ya Allah, semoga Allah mudahkan ini. Amin ya rabbal alamin. Anak soleha itu misi yang ketujuh. Lalu kita misi yang ke-9 dan ke-10. Ya, di misi yang ke-9 ke-10, iktikaf. Definisi singkat iktikaf adalah kita berdiam diri di sebuah masjid. Yang diutamakan adalah masjid apa? Masjid yang lebih besar ya, yaitu Masjid Jami. Itu lebih diutamakan. Tetapi sesungguhnya ketika kita tidak mampu pun kita sebagai seorang perempuan harus berusaha mencari masjid yang bisa memfasilitasi tempat-tempat untuk beritikafnya perempuan ya. Nah, mudah-mudahan inilah yang akan memberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Perempuan-perempuan yang itikaf harus memperhatikan hal-hal misalnya mencari masjid yang ada fasilitas itikaf untuk muslimah serta tidak meninggalkan kewajiban utama di tengah kesibukan beraktivitas. Sempatkan untuk hadir di majelis masjid meskipun sering keluar masuk. Yang penting tetap menjaga niat dengan itikaf. Jadikanlah masjid sebagai tempat favorit untuk dikunjungi dan berbuatlah yang sesuai dengan kesucian masjid bila sedang berada di dalamnya. Ini yang perlu diperhatikan untuk perempuan ya. Jadi itikaf itu kita berdiam diri di masjid ya. Misi yang ke-10 yaitu Lailatul Qadar. Urgensi dari Lailatul Qadar itu adalah lebih kepada dimensi waktu, yaitu Lailatul atau malam. Berbeda dengan iktikaf yang lebih pada dimensi ruang masjid. Berarti siapapun yang dan dimanapun ia berada bisa mencari Lailatul Qadar pada waktu yang diperkirakan, yaitu di malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Sedangkan pahala iktikaf kita mencarinya di sebuah masjid dan diutamakan masjid yang lebih besar. Oke, nah mudah-mudahan dengan tarhib Ramadan kali ini bisa menumbuhkan kesadaran kita untuk mengisi Ramadan bisa lebih bermakna dan lebih bisa menikmati nanti di bulan Ramadannya ya nak ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan kita dari pertemuan kita kali ini dan memudahkan kita untuk mengisi Ramadan menjadi Ramadan yang berhasil dan Ramadan yang sesuai dengan ridhonya Allah dan lebih sempurna di hari-hari sebelumnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.